Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Kita bisa berjumpa kembali. Di sini kita akan belajar bersama dengan Bu Dewi, bersama Bu Dewi. Ini dimentori oleh Bu Dewi di Bimbel Rumah Guru Sejahtera. Kita akan belajar bersama untuk mencoba belajar di soal-soal pretest ya Bu Dewi ya. Ya. Untuk sore hari ini kita akan belajar soal-soal pretest. Ya, selamat datang pada teman-teman guru di seluruh Indonesia. Di sini kita akan belajar bersama di RGS bersama Ibu Dewi. Sebelum kita melanjutkan ke belajar bersama, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Untuk selanjutnya silakan Bu Dewi. Bu Dewi nanti yang akan menemani Bapak Ibu belajar bersama. Ya, terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Ya, sore. Ya, peserta RGS 13 masih mengerjakan tryout ya? Iya, benar. Iya Bu. Belum mengulang. Sudah selesai. Belum mengulang. Iya, Tadi Bu Lilis coba, ya. tapi masih di bawah 1000, baru 770. Iya, nggak apa-apa Bu. Itu kan latihan terus ya. Semakin sering kita menghadapi soal itu kita banyak referensinya. Meskipun toh nanti soal itu yang nentukan ya dikti ya, kita hanya belajar kisi-kisinya saja gitu kan, belum pasti juga soal itu keluar, tapi yang pasti kisi-kisinya sama dengan yang kita bahas gitu ya. Baik Bapak Ibu, sore ini kita soalnya susah-susah banget Bu. Ya seperti itu Bu. Iya, seperti itu Bu Elmi ya. Kalau udah ketemu matematika yang udah bikin tepok jidat. Lagi mau ngerjain, ada gangguan, jadi berhenti dah. Iya, nggak apa-apa Bu. Bu Susi, saya mau share screen. Sebentar. Cool. Sudah, Bu. Sudah. Oke, ini. Nah, kita belajarnya ini Bapak Ibu. Kalau hari ini enggak saya bedakan mapel apa, tapi kalau yang di bimbel itu dibedakan ya khusus ya, entah itu IPA saja, lalu matematika, lalu PKN, Bahasa Indonesia sesuai dengan kisi-kisi. Tapi kalau untuk yang ini, sore ini campur ya Bapak Ibu ya. Karena memang di soal nantinya dari nomor 1 sampai berapa itu 100 itu yang enggak ada bacaannya untuk judul soal, ini soal IPA, soal IPS itu enggak, hanya campur saja gitu. Tapi kita belajarnya. Ini tadi saya baca Bu di YouTube ada ini soalnya. Kenapa Bu? Di YouTube ini. Ya, coba kita kerjakan ya Ibu ya. Nah, mungkin ada teman yang belum tahu, seperti Bu Helmi. Bu Helmi sudah tahu, atau mungkin teman lain belum tahu soal ini. Baik, saya bacakan. Apa kurang besar, Bapak Ibu, tulisan? Kurang besar tulisannya. Oke, segini. Bu.
Oke. Nah, di sini ada teks bacaan ya. Teks bacaannya, nah ini. Bupati Aceh Besar mengatakan, nah ini, mengkaji penerapan sistem pendidikan terpadu untuk semua jenjang pendidikan di Aceh Besar. Harapan itu dikemukakan oleh Mawardi Ali. Nah, ini ya Bapak Ibu. Hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018. Ini teksnya. Mawardi menambahkan masa depan Aceh Besar sangat tergantung dari keberhasilan pendidikan hari ini. Nah, ini ada pernyataan ya. Pernyataan yang sesuai dengan teks di atas. Sebentar. Nah, apa nih isinya kira-kira? Yang A, masa depan Aceh Besar sangat tergantung dari keberhasilan pendidikan hari ini. Yang B, pentingnya penerapan sistem pendidikan terpadu. Yang C, pembiasaan harapan Bupati Aceh Besar terhadap penerapan sistem pendidikan. Yang D, pertemuan kebijakan pendidikan Bupati Aceh Besar dengan sekitar 500-an guru dan kepala sekolah se-Aceh Besar. Kemudian yang E, kebijakan pendidikan inovatif Bupati Aceh Besar dalam bidang pendidikan. Yang E. Apa nih? Kira-kira ini kegiatannya tentang apa? Kegiatan apa? Pendidikan. Pendidikan oleh siapa? Bupati. Oleh Bupati, kemudian dengan siapa? Para guru. Oleh Bupati dengan guru ya. Iya. Berarti yang paling tepat yang mana? Kebijakan pendidikan inovatif Bupati Aceh Besar dalam bidang pendidikan. Kebijakan pendidikan ini sepertinya semua nih mencakup di sana ya. Iya, Bu. Tapi kita kembali lagi, ini kegiatannya tentang apa? Kemudian isinya tentang apa? Yang bisa satu opsi itu yang mencakup semua gitu Bapak Ibu. Ya, Bu Dewi. Mana nih? Ini tadi Yang E, Bu. Yang E. Ya. kebijakan pendidikan Inovatif. dalam bidang pendidikan. Masa depan Aceh Besar itu. Ini loh. Saya sambil jalan. Harapan itu. Nah, ini loh ada harapannya Bapak Ibu ya. Berarti masa depan ya. Harapan, pembiasaan harapan. Pembiasaan harapan budi Bupati Aceh Besar. Sistem pendidikan terpadu. Ada sistem pendidikan terpadu Bapak Ibu ya. Bupati Aceh Besar mengatakan pihaknya akan segera mengkaji penerapan sistem. Nah, ini saya tandai ya. Harapan. Kemudian harapan itu kemudian dikemukakan Mawardi Ali di depan sekitar 500 guru sekelas Aceh Besar di auditorium SMK Aceh. Satu, kita harus berani bersikap untuk maju dengan Aceh Besar ke depan. Ini loh Bapak Ibu, kata intinya sistem pendidikan terpadu. Ya, saya tandai ya isinya, isi teksnya. Mana di situ ada pendidikan terpadu opsinya Bapak Ibu? Yang C. Ya, iya. Yang ini.
Yang C, Yang Bu. C. B, Itu Bapak Ibu. tapi Yang B C. ada juga. Kenapa Ibu? Di B ada juga pendidikan terpadunya. Pentingnya penerapan. Pentingnya penerapan. Kalau ini kan harapan Bapak Ibu ya. Ini Oke. Iya. ya kan? Pembiasaan harapan ya kan? Kalau ini pentingnya ya, pentingnya penerapan. Apa di sini ada kalimat pentingnya sistem pendidikan terpadu apa saja gitu? Ada nggak? Nggak ada kan? Tidak. Nggak ada. Berarti ini ya harapan ya. Oke, sebentar. Silakan Bapak Ibu, sebentar lagi kita gantian untuk sholat dulu ya. Iya, Bu Dewi. Ibu itu yang D itu ya kalau yang D itu benar apa salah, Bu? Nomor berapa ya, Bu? Yang nomor 1 D itu kan, yang C itu kan pembiasaan, sedangkan di teksnya itu kan tidak ada yang membahas terkait pembiasaannya. Kalau yang D kan pertemuan kebijakan, jadi kan di atas kan memang ada pertemuan kebijakan pendidikan Bupati Aceh Besar dengan sekitar 500-an guru dan kepala sekolah se-Aceh Besar, itu kan ada dalam pernyataan di atas itu. Ya Ibu, gimana? Barusan masih adzan. Menurut Ibu, Bu Helmi, gimana Bu? Sebentar. Enggak, maksud saya tadi kan saya baca itu mungkin jawaban Ibu memang C, tapi dari teks yang saya baca di situ kan tidak ada kegiatan pembiasaan gitu loh, Bu. Tapi yang di D itu kan memang diadakan pertemuan kebijakan pendidikan Bupati dengan sekitar 500-an guru. Di situ kan memang ada pertemuan apa ya? Pertemuan dengan guru dan kepala sekolah itu. Ya, tapi di D nggak ada pendidikan terpadu, Ibu. Kita ambil kata kuncinya saja di situ. Di sini ada sistem pendidikan, dia pendidikan terpadu menurut Bupati Aceh itu. Kemudian apa sih yang dia harapkan? Jadi dia intinya harapan dari si Bupati ini untuk sistem pendidikan terpadu gitu. Bu Feni akan tes? Iya, akan beri tes. Saya mau tanya, itu kan di situ kan mengkaji penerapan ya. Penerapan sama pembiasaan itu sama enggak kira-kira? Mungkin bisa jadi kata kunci juga. Kenapa, Bu? Itu kan di yang kalimat pertama itu kan mengatakan mengkaji penerapan sistem pendidikan. Lah, di situ kan yang jawabannya kan C, pembiasaan harapan. Kira-kira menurut saya tanyanya, penerapan sama pembiasaan itu sama atau enggak? Mungkin kalau pembiasaan, mungkin penerapan itu bisa menjadi kata kunci, mungkin hanya sinonim gitu loh, penerapan sama pembiasaan. Hampir sama. Penerapan di mana ada kata penerapan, Bu? Mengkaji penerapan sistem di kalimat bacaannya, di bacaan kalimat pertama itu loh, Bu. Mengkaji penerapan sistem. Nah, penerapan sama pembiasaan mungkin bisa, itu kan bisa menjadi kata kunci juga.
Kalau tadi Ibu mengatakan yang D nggak ada sistem pendidikan, memang benar nggak ada sistem pendidikan. Tapi kan di situ kan memang ada harapan sama ada sistem pendidikan terpadu. Terus saya membaca ulang lagi, di situ ada kata penerapan, yang C ada kata pembiasaan. Mungkinkah penerapan sama pembiasaan ini menjadi kata sinonim gitu loh. Sehingga kan sama-sama menjadi kata kuncinya juga. Iya, di jawaban C tersendiri kan di sana ada penerapan juga. Ini ya, Bu. Iya, penerapan. Oh iya ya. Penerapan sistem pendidikan sebagai bentuk pembiasaan itu adalah harapan dari Bupati Aceh Besar gitu kan ya, instruksi. Iya. Ya benar. Bu Susi silakan sholat dulu Bu gantian. Saya tidak sholat. Oke. Sedang libur. Lanjut. Menerapkan penggunaan ejaan dan tanda baca dari kalimat-kalimat berikut yang benar adalah ejaan dan tanda baca ya Bapak Ibu ya. Kita tandai ejaan dan tanda baca. Yang A, Rina belajar setiap hari untuk persiapan ujian yang akan datang. Yang B, Ali mengambil alat tulisnya yang tertinggal di bawah meja. C, Siti mengucapkan terima kasih berulang kali atas kebaikan temannya. Yang D, adik saya, Santi, pergi ke Jakarta pagi tadi. Yang E, Andi sejak pagi menunggu orang tuanya datang. Mana nih? Ejaan dan tanda baca. Artinya ada huruf kapital ya. Kemudian ada ya tanda baca yang benar gitu ya. Yang D. Yang benar ya. Kita cari yang benar. Ini yang diminta. Ejaan dan tanda baca yang benar. Kalau ini adik saya Santi, harusnya di sini ada koma lagi. Jadi adik saya itu namanya Santi. Artinya kalau kita seperti ini juga masih rancu. Ya, adik saya Santi pergi ke Jakarta pagi tadi gitu ya. Artinya ini masih membingungkan. Jadi nggak boleh cari yang taksa makna ya Bapak Ibu ya. Artinya masih meragukan gitu ya. Kalau yang E gimana Bapak Ibu? Salahnya di mana nih? Andi sejak pagi menunggu orang tuanya datang. Jadi satu Bu, orang tuanya. Ya, ini ya orang tuanya ya. Ya. Orang tuanya. Kemudian yang C, Siti mengucapkan terima kasih berulang kali atas kebaikan temannya. Gimana nih? Apa nih? Mengucapkan terima kasih. Terima kasihnya, Bu. Berulang kalinya itu. Berulang kalinya. Berulang kalinya Bu, nggak usah pakai. Nggak usah berulang kali. Nggak usah berulang kali ya. Ya. Kemudian Ali mengambil alat tulisnya yang tertinggal di bawah meja. Di bawah Ali, harusnya bisa. Di bawah ya ini ya, harusnya dipecah ya di ya. Spasi. Harus spasi karena tempat ya. Iya Bu. Ini yang benar, yang A. Ibu, untuk terima kasih itu yang benar itu dipisah atau digandeng kayak gitu ya, Bu? Terima kasih. Kalau ini salah. Terima kasih. Harusnya Bakunya dipisah ya, Bu? Harusnya dipisah ya, Bu? Tuh. Bisa, spasi ya. Spasi kan? Kalau ini seperti ini Bapak Ibu ya. Misalnya ada tanggung jawab, itu dipisah karena ada dua kata. Kecuali kalau gini, bertanggung jawab. Nah, ini masih dipisah. Kenapa? Karena hanya ada satu imbuhan. Kalau seperti ini, bertanggung jawab kan baru ini digabung karena awalan dan akhiran gitu ya. Kalau hanya salah satu seperti ini dipisah, apalagi tanpa awalan dan akhiran itu dipisah. Nah, kalau ini ada dua imbuhannya ya,
mempertanggungjawabkan, berasal dari kata tanggung jawab. Nah, itu digabung kalau seperti ini. Sama dengan terima kasih. Dia dua kata tanpa imbuhan, berarti dia harus dipisah. Ya kan? Berulang kali juga tidak boleh karena apa Bapak Ibu? Terkesan Lebihkan. Ya, seperti itu. Ini contoh ya, di bawahnya saya tulis di sini. Nah, jadi yang benar yang A. Oke. Nomor 3. Ini masuk ke berhitung. Rencana perbaikan jalan diselesaikan selama 60 hari oleh 20 pekerja. Selama proses perbaikan, sebanyak 10 pekerja tidak bekerja selama 8 hari. Tambahan hari yang diperlukan untuk menyelesaikan perbaikan jalan adalah titik-titik hari. Nah, ada tambahan hari nih. Ini sama seperti perbandingan, tapi ini lebih kompleks ya Bapak Ibu ya. Nah, kita ketahui dulu rencana perbaikannya 60 hari total dikalikan oleh 20 pekerja. Nah, oke. Lalu selama proses perbaikan sebanyak 10 pekerja tidak bekerja selama 8 hari katanya. Berarti harinya berkurang dari 60 itu berkurang berapa? 8 ya. 60 dikurangi 8 lalu dikalikan 10 pekerja. Nah, kita kurung di sini. Lalu kita tambahkan ini 20 pekerja ya. Berarti nah, berkurangnya itu Bapak Ibu, berkurangnya dulu 8 hari itu kali 10 pekerja. Lalu ditambah lagi 20 pekerja kali hanya tambahan harinya. 20 kali tambahan hari. Nah, tambahan hari kita simbolkan nanti H besar. 60 kali 20 12, 1.200 ya. 1.200 sama dengan 60 dikurangi 8 berapa? 52 ya? 52 kali 52 kali 10 520 ditambah 8 kali 10 80 ditambah 20 H. Tambahannya kita simbolkan H. Lalu 1.200 masih ada 520 tambah 80 berapa nih? 600. 600 Bu. ya 600 ya. 600 ditambah 20 H. Berarti 20 H sama dengan 1.200 dikurangi Kurang 600. 600. Artinya 20 H itu sama dengan 600. Lalu H sama dengan 600 dibagi 20. Maaf, ini bukan kali 10 Bapak Ibu ya. Ini kalikan 20 pekerja. Berarti 652 kali 20. 1040 ya. 1040 ditambah 80. 1000 berapa? 120 ya? Ya, 1120. Nah, gitu. 1120. Nah, ini dikurangi.
1120. Berarti di sini ada 80 ya? Benar nggak? 80. 1200 dikurangi 1120. Benar ya? 80 dibagi 20. Jadi tambahannya adalah 4. hari. Ada nggak di opsi 4? Ada Bu yang C. Oh, ada. Nah, gini. Ini awalnya, ini adalah data awal, data total keseluruhan. 60 hari total tanpa gangguan itu 60, lalu 20 pekerja adalah pekerja total normal tanpa dikurangi. Nah, kemudian di sini ada pengurangan. Kenapa dikurangi 8? Karena dia tidak bekerja katanya selama 8 hari, makanya dikurangi. Dikurangi 8 hari, ini tetap 20 pekerja. Ya. Lalu ini 8 kali 10, pengurangannya 8 hari itu kan ada sebanyak 10 pekerja katanya yang tidak bekerja. Nah, ini dikalikan. Lalu ada 20 kali tambahan hari. 20 pekerja total dikalikan tambahan hari jika ada pemberhentian 8 hari itu. Jadi 60 dikurangi 8 ini 52 kalikan 20 pekerja, jadinya 1040. Lalu 8 kali 10 80, 20 kali tambahan hari saya simbolkan dengan H, 20H. 1040 ditambah 80 jadi 1120 ditambah 20H. 20H-nya pindah ke kiri, jadi 1200 dikurangi 1120. 80 dibagi 20H, jadi tambahannya adalah 4 hari. Gitu Bapak Ibu. Bu, maaf, yang 20 dikali tambahan hari ini 20 pekerja kan Bu? Iya, 20 pekerja ini Bu. 20 pekerja kalikan tambahan hari. Ini di belakang aja ya, karena yang di depan-depan pekerjanya ada di belakang ya. Saya nulisnya ini tadi. Nah, seperti ini. Tambahan hari. Jadi urutannya itu Bapak Ibu, kalau seperti ini, totalnya dulu ya dimasukkan. Lalu jika ada pengurangan atau penambahan hari, itu maka jumlah total hari dikurangi penambahan atau pengurangan. Pekerjanya tetap normal. Lalu ini adalah pengurangan yang selama pengurangan atau penambahannya, ini 8 harinya. Kemudian ada berapa yang ada pengurangan itu, yaitu 10 pekerja. Lalu tambahan hari, ya di opsi C itu tambahan hari dikalikan ini jumlah pekerja normal. Jadi berapa jumlah hari yang akan ditambahkan maksudnya jika pekerjanya normal. Gitu cara menghitungnya. Memasukkan angka-angkanya ini Bapak Ibu. Kalau sudah dimasukkan seperti ini kan enak ya, ngitungnya sudah lancar ya. Coba dipelajari dulu. Sebentar saya tinggal sholat ya Bu Susi ya.
Oke, Bapak Ibu, kita bisa melanjutkan ya di nomor 4. Nggak apa-apa, nanti dihitung lagi. Menganalisis karakteristik perkembangan bahasa anak usia SD. Anak usia kelas 3 SD dapat menyesuaikan bahasa yang digunakan untuk menjaga kesantunan dibanding... Oke, Bapak Ibu, kita bisa melanjutkan ya di nomor 4. Nggak apa-apa, nanti dihitung lagi. Menganalisis karakteristik perkembangan bahasa anak usia SD. Anak usia kelas 3 SD dapat menyesuaikan bahasa yang digunakan untuk menjaga kesantunan. Itu suara saya ini ya, kok balik lagi gitu ya, kalau streaming gitu ya. Nggak apa, nanti dihitung lagi. Tadi enggak, Bu. Kenapa ya? Itu tadi belum loading, Bu. Ini udah masuk, udah lancar nih sinyalnya. Jadi gini. Masuk sih. Enggak, itu kan. Suara saya ini ya. Malah doubling. Kok malah dubbing ya? Dicoba lagi, Bu. Malah dubbing. Iya. Kok malah dubbing ya? Coba lagi ya. Bentar, saya share. Coba lagi, Bu. Ini. Malah dubbing. Iya. Nah, itu kan diulang ya, Bu Susi ya. Kok malah dubbing ya? Coba lagi ya. Bentar, saya share. Coba lagi, Bu. Itu saya pause dulu, Bu, di YouTube-nya. Oke, nggak apa-apa, udah pakai ini aja. Baik, kita lanjutkan. Ini bahasa anak kelas 3 ya. Untuk menjaga kesantunan dibandingkan dengan anak usia kelas 1 SD. Misalnya, bentuk sapaan kamu kepada orang yang lebih tua sudah dihindari. Perkembangan tersebut menunjukkan anak memiliki kemampuan pada kehidupan globalnya.
Perkembangan ilmu pengetahuan IPTEK ya telah mendorong aktivitas umat manusia pada lintas bangsa dan negara sehingga mengarah pada era globalisasi. Peran pembelajaran IPS SD dalam menyongsong era globalisasi perlu mengembangkan kesadaran kepada siswa. Mengembangkan kesadaran katanya. Dengan cara apa? Yang A, menumbuhkan semangat siswa untuk tidak perlu takut menghadapi persaingan era bebas yang semakin luas. Menumbuhkan semangat. Yang B, menumbuhkan semangat siswa untuk melakukan hal positif dan berdaya guna. Ini menghadapi persaingan era bebas. Kemudian yang C, mendorong siswa untuk memahami karakteristik globalisasi IPTEK dan arus informasi. Yang D, mendorong siswa berpartisipasi dalam memasuki era globalisasi. Mendorong siswa untuk menyiapkan kualitas diri. Yang mana nih? Dengan cara apa, Bapak Ibu nih? A, B, C, D, E. Ini pesertanya 22 ya. Masih sholat atau sudah ada yang standby? Sudah, Ibu. Ya, sudah ya Bu Rahma ya. Apa nih kira-kira? Dengan cara apa? Kita garis bawahi mengembangkan kesadaran ya. Berarti menyiapkan kualitas diri bukan, Bu? Menyiapkan kualitas diri. Kualitas diri dalam era globalisasi yang semakin cepat dan pesat. Menyiapkan kualitas diri. Lalu kalau ini, kalau kesadaran Bapak Ibu, kalau kualitas artinya potensi diri gitu ya. Kalau yang D, Bu, berpartisipasi. Nah, kalau kesadaran itu berarti dia harus tahu itu baik atau enggak gitu Bapak Ibu ya, kalau sadar ya, kesadaran. Berarti dia berhubungan dengan apanya nih? Ada berpartisipasi, tidak, Bu? Kalau berpartisipasi melakukan ya. Oh, melakukan. Kalau kesadaran itu hal yang baik dan tidak baik, berarti dia hal positif ya. Ini menumbuhkan semangat siswa untuk melakukan hal positif. Benar nggak? Menurut Bapak Ibu gimana nih? Kalau kesadaran, Bu Feni. Masih bingung juga sih soalnya. Kesadarannya ini tentang apa gitu loh, maksud saya. Bingungnya di situ. Enggak Bu, kita itu dalam menentukan soal nggak usah terlalu melebar gitu ya Bapak Ibu ya. Ambil kata kuncinya saja. Kalau di sini mengembangkan kesadaran, artinya di situ berhubungan dengan internal siswa. Internal siswa berkaitan dengan hal yang baik dan yang kurang baik gitu maksudnya. Jadi menurut saya itu yang melakukan hal positif. Ini ya, kita tandai dulu ya. Baik, nomor 5. Menganalisis fenomena interaksi dalam perkembangan IPTEK dan perkembangan masyarakat. Menganalisis fenomena. Apa? Istilah dari apa? Menganalisis fenomena interaksi dalam perkembangan IPTEK dan perkembangan masyarakat.
apa istilahnya? Fisiolinguistik, sosiolinguistik, literasi linguistik, neurolinguistik, kemudian ada psikolinguistik. Berhubungan dengan fenomena interaksi. Kalau interaksi Kalau bisa interaksi lihat berarti sosial. Sosial. Sosial berarti sosiolinguistik. Sosial. Bukan yang B, Bu, ya, yang B, sosial linguistik. Kalau fenomena dengan literasi membaca. Kalau literasi berkaitan dengan apa? Membaca. Membaca. Kemudian fisik ya. Fisik apa tuh? Fisiolinguistik. Kalau sosial. Literasi bacaan ya. Bacaan. Kemudian psikolinguistik, psikologi artinya Psikologi. kejiwaan internal ya. Ya. Psikologi. Tapi di sini yang ada hubungannya dengan iptek, Bapak Ibu, ya kan? Ada kata-kata di sini iptek dan perkembangan masyarakat. Interaksi antara iptek dan perkembangan masyarakat. Kalau fisio tadi apa, Bu? Fisik ya. Fisik tiap masing-masing karakteristik gitu ya. Sosio masyarakat sendiri, sosial, ya kan? Literasi. Kemudian literasi ini berhubungan dengan iptek ya, berarti dia. Oh, bacaan itu. Bacaan. Bacaan. Kalau psikologi dia miliknya siapa? Iptek atau masyarakat? Masyarakat. Masyarakat. Artinya kalau dia keduanya, yang mana berarti Bapak Ibu? Hubungan antar keduanya berarti Bapak Ibu ya yang di sini. Ini interaksi ya. Jangan lupa di sini ada interaksi antara iptek dan juga masyarakat. Neuro. Ya ini. Kalau neuro itu tentang apa, Bu? Ya itu, sepertinya ini. Kalau kita menganalisis. Coba sekarang Bapak Ibu dicari arti yang sesungguhnya dari neurolinguistik. Itu bukan tentang otak ya, Bu? Coba dulu. Artinya adalah salah satu bidang kajian interdisipliner dalam ilmu linguistik dan ilmu kedokteran yang mengkaji hubungan antara kerja otak manusia. Mengkaji Disipliner. Hubungan antara kerja otak manusia. dalam bidang apa, Bu? Kedokteran. Kedokteran. Salah satu bidang kajian interdisipliner dalam ilmu linguistik dan ilmu kedokteran yang mengkaji hubungan antara kerja otak manusia untuk memproses kegiatan berbahasa. Ya. Bidang kedokteran yang mengkaji hubungan ya kerja otak manusia dengan kemampuan berbahasa. Ya. Nah, ini kan juga mengandung iptek Bapak Ibu ya, kemajuan ilmu pengetahuan ya antara apa Bapak Ibu iptek dan masyarakat dan iptek. Ya, itu kan berhubungan ya. Gimana? Lebih tepat kalau mana? neuralistik itu kok di ini kan juga dijelaskan terkait tentang sistem saraf. Kenapa, Iya. Bu? Neurolinguistik, neuro itu berasal dari kata neuro dan linguistik, di mana neuro itu
berhubungan dengan sistem saraf gitu. Iya. Lalu? Kalau sebentar. Nah, kalau yang linguistik itu kan bahasa. Jadinya kayak ilmu yang mengkaji tentang yang menangani kelainan pada sistem saraf pada otak, yang mengkaji tentang kebahasaan juga. Iya, kebahasaan semua ya. Fisiolinguistik, sosiolinguistik, semua kebahasaan itu ya. Literasi linguistik, kemudian psikolinguistik gitu kan. Lalu kita cari kata kuncinya di situ, interaksi antara iptek dan perkembangan masyarakat. Sebentar, ini soalnya kok ada kecualinya ini, Bu? Kalau kecuali bener yang D nih ya. Halo, Bapak Ibu? Yes, bentar. Ada jawaban ini dari chat Bapak Ibu yang lain? Apa nih? Suara saya nggak ada ya, Bu Helmi ya? Bu Helmi tadi chat ya? Bu Feni di RGS berapa, Bu? 14. Nanti masih tanggal 8 ya, Bu? Iya. Dari SD mana, Ibu? Atau dari daerah mana? Saya Jawa Timur, Sidoarjo. Oh. Ibu guru kelas berapa? Kelas 5. Baru akan pretest sekarang atau sudah terpanggil tahun lalu? Sudah terpanggil tahun lalu. Hanya? Sudah terpanggil tahun lalu, cuma pretestnya yang nggak lulus gitu. Oh. Jadi ikut kategori yang A. Ya. Lulus administrasi berarti ya, Bu? Ya. Di sini kata kuncinya atau opsi kunci adalah D, Bapak Ibu ya. Kita lanjut saja. Nomor 6, menganalisis penerapan pembelajaran bahasa Indonesia yang mendidik dan inovatif. Pak Sandi melakukan pembelajaran dengan menerapkan pendekatan whole language. Apa whole language, Bapak Ibu? Ini bahasa. Kemudian whole artinya luruh atau keseluruhan. Berikut ini adalah langkah inovatif utama yang dilakukan Pak Sandi, yaitu apa? Mempersiapkan CD interaktif, kemudian yang B, menugasi siswa mengakses sendiri tayangan video, yang C, mengevaluasi kemampuan siswa, yang D, menugasi siswa menganalisis tayangan video, yang E, menugasi siswa membaca komik digital. Yang E. Yang D. Namanya bahasa ya. Ini kan language ya. Yang mana? Yang E ya. Membaca, Bapak Ibu. Language itu apa, Bu? Artinya ilmu kebahasaannya secara menyeluruh. Ini cocoknya untuk materi bahasa Indonesia, Bu. Whole itu menyeluruh. Nah, ini language berbahasa. Yang E ya, membaca ya. Iya, berarti membaca. Iya, Bu. Kalau yang lain itu IPA kan ya. Ibu ini melakukan percobaan magnet. Nah, ini IPA ya. Iya. Ini ya, IPA. Bentar.
Nah, ini IPA. Kemudian yang B, apa ini Bapak Ibu? Mengakses sendiri. Cerita sejenis ini bisa masuk Bahasa Indonesia juga. teks. Iya, Yang TIPEK ya, BI, kemudian yang TIPEK akses sendiri. Ya. Kemudian mempersiapkan CD interaktif. Bahasa Indonesia. Lalu membagikannya kepada siswa sesuai kelompoknya. Ini belajar kooperatif. Ya. Yang D, Bu. Menugasi siswa menganalisis tayangan video. Menganalisis tayangan video artinya dia menemukan sendiri. Model pembelajaran apa ini Bapak Ibu? Bahasa Indonesia. Modelnya Bapak Ibu? Inquiry. Menemukannya, menemukan atau konstruktivisme. Konstruktivisme. Ya, yang penting ini udah menganalisis, jadi dia kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang whole language lebih tepatnya yang E, Bapak Ibu. Oke. 7. Ini terlihat enggak sih? Layar saya terlihat separuh atau gimana Bapak Ibu? Penuh, Bu. Sudah pas. Merancang perencanaan pembelajaran. Ini khusus ya, bahasa Indonesia meliputi indikator tujuan, metode, proses, materi, media, dan penilaian. Bu Santi akan merancang penilaian kelas 4. Muatan bahasa Indonesia, KD-nya 4.1. Bapak Ibu, KD 4.1 itu ada KD psikomotor kodenya ya. Kalau KD 3 berapa itu kodenya 3 itu pasti pengetahuan atau kognitifnya. Menata informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan ke dalam rangka tulisan. Bu Santi membuat indikator-indikator. Salah satu indikator yang dibuat oleh Bu Santi. Nah, kita harus menentukan indikatornya, Bapak Ibu. KD-nya menata informasi. Dia keterampilan ya, menata informasi, karena di sini kita tulis jelas 4.1, yaitu psikomotor. Kira-kira indikatornya apa? A, menggali informasi. Yang B, membuat tulisan. B. Yang C, memperjelas keterhubungan. Yang D, menyusun kerangka tulisan, membuat instrumen untuk menata hubungan antar gagasan. Mana nih? Yang E. Keterhubungan. Nah, kita cocokkan juga dengan materinya ya. Keterhubungan antar gagasan ke dalam kerangka tulisan. Nah, ini materinya. Kira-kira mana nih? Yang paling lengkap tapi dia keterampilan. Yang E ini hanya instrumen keterhubungan gagasan. Ya. Yang lebih lengkap itu yang D, Bapak Ibu ya. Kenapa yang D lebih lengkap? Ini di sini ada kerangka tulisan. Kemudian ada lagi keterhubungan antar gagasan ya, cocok dengan materi yang diambil oleh Bu Santi yang ini. Yang di kata kuncinya nih, yang di soal. Cocokkan juga. Kalau yang C, kenapa yang C salah? Antar gagasan benar, tapi di sini ada beberapa teks, nggak ada di situ ya. Nggak ada teksnya, nggak berbunyi teks. Kemudian membuat tulisan. Nah, ini membuat tulisan malah bukan kerangka ya. Harusnya dia kerangka tulisan. Kemudian yang A, kenapa salah? Ini menggali informasi untuk menemukan keterhubungan gagasan. Ini A ini hampir sama dengan yang E.
Hanya kalau yang A pengetahuan, yang E keterampilan. Antara A dan E, kita harusnya pilih yang E. Nah, setelah kita lihat yang E ternyata benar keterampilan, hanya materinya kurang lengkap gitu ya. Mohon maaf Bu, maksudnya menyusun kerangka tuh seperti apa ya Bu? Apakah itu termasuk keterampilan? Menyusun kerangka tulisan Bu. Berarti siswa menyusun gitu? Iya, keterampilan menyusun kerangka tulisan. Ini Bu, psikomotor ya, KD-nya ya. Memang sepertinya dia menata informasi itu seperti kognitif, seperti pengetahuan ya. Kalau di taksonomi Bloom itu seperti yang saya jelaskan kemarin kan ada ini ya Bu, kata kerja operasional ya namanya ya. Ada pengetahuan C berapa, C456, kemudian ada psikomotor juga P456. Itu memang kata kerjanya hampir sama dengan pengetahuan. Gimana cara membedakannya? Itu dengan ini Bu, biasanya di depan ada kodenya 4.1, makanya dia berupa keterampilan gitu Bu. Jangan membayangkan, Bu gimana sih menyusun kerangka itu, yang penting dia keterampilan karena kodenya 4.1. Ya menyusun kerangka tulisan Bu, artinya di situ rubriknya memang rubrik keterampilan nanti guru buatnya ya. Itu Bu Yulisa, Ibu siapa sih tadi barusan? Oh iya Bu, ya Bu. Mungkin banyak terkecoh di ini, di menyusun kerangka di pikiran orang seperti pengetahuan gitu. Ternyata menyusun kerangka mungkin dia praktek kali ya. Ya, dia KKO-nya di psikomotor Bu menyusun itu Bu. Sebentar saya nanti saya share KKO ya. Mungkin di RGS sudah saya share ya di RGS 13 dan 14 untuk kata kerja operasional. Di situ apa aja yang termasuk ya, yang termasuk psikomotor itu apa, yang termasuk kognitif itu apa gitu. Memang harus banyak baca itu ya, karena saking banyaknya juga kadang nggak hafal juga, bingung gitu ya, banyak yang sama gitu. Saking banyaknya bingung kan Bu. Kata kerjanya mirip gitu kan. Yang penting kita tahu kodenya Bu, KD yang dimunculkan di soal itu KD apa gitu. Berarti dia psikomotor kalau kodenya 4. Kalau 2 berarti dia afektif ya. Kalau 3 kognitif. Itu aja. Kita lewati dulu. Kurikulum Merdeka gimana Bu? Kenapa Bu? Kalau misalnya KD-nya nyaut terkait, itu kan yang K13 kan, itu kan ada kayak K13 yang KD3 itu kognitif, KD. Nah, kalau seandainya soal itu muncul menggunakan kurikulum Merdeka kan kita tidak tahu itu kognitif atau enggak. Itu ada nggak cara untuk membedakan kayak gitu? Ibu, di kisi-kisi tahun 2023 yang akan Ibu ikuti nanti masih mengacu pada kisi tahun lalu, Ibu. Masih nggak ada. Memang di kurikulum Merdeka nggak ada KD 4.1, 3, nggak ada. Makanya soal-soal semua masih mengacu ke sana, Bu. Saya juga nggak tahu nanti model tadi soal Bu bilang apa Bu? Kisi-kisi apa ya Bu ya? Kisi-kisi untuk ini Bu, pretest, kemudian untuk UP yang 23. Oh sama kisi-kisinya dengan tahun kemarin Bu? Ya, sama, masih Bu. sama. Oh masih sama. sama. Saya sudah download Ibu. Masih sama Bu. Oh masih sama. Masih sama. Tahun 22, 23 sama persis. Amin. Kisi-kisinya Bu, bentuk soalnya ya. Beda. Kalau bentuk soalnya beda biasanya. Oh gitu ya. Ya, cuma ketika ini ya Bu Dewi ya, ketika kita sudah paham kata kunci, sudah sering-sering baca, biasanya mudah gitu untuk menjawab Bu Susi benar. pertanyaan. Ya, seperti itu memang kata Bu Susi harus menguasai kata kunci. Ya, harus sering-sering ya Bu Susi ya. Iya, benar. Sering-sering mengerjakan soal. Pak Ilmi sering memberi soal. Nah, gitu Bu, kata-kata kuncinya itu. Ya kan Bu Ilmi ya. Kemarin ada kuis ya dari Pak Ilmi itu kan. Kadang Iya. Apa Bu? Mohon maaf Panjang. Bu, ada yang mau saya tanyakan. Untuk lulus pretest ini apakah harus nilainya harus sekian atau nilainya sekian terus di ranking lagi gitu loh Bu? Sepertinya enggak, di Bu, ranking ada ya. KKM-nya itu Bu. KKM. Ada KKM.
Kayaknya KKM-nya 5 ya itu ya. Saya baca-baca 5 KKM-nya. Ya, mana tahu banyak yang di atas KKM. 55 Ibu. Mana tahu 55. kan banyak. Ya, Iya, mana tahu 55. mana tahu di saingan di apa itu banyak di atas KKM tapi tergeser gara-gara kuotanya Rankingan. gitu. Iya, ranking. Kuota juga pengaruh kah? Ya, Iya. kuota. Kalau misalnya itu Nggak ada Ibu afirmasi ya, afirmasi. Usia sekian. nggak seperti itu Ibu. Dari dikti yang penting itu Bapak Ibu memenuhi KKM, kemudian kuota itu saja. Kalau misalnya kuota sudah penuh, biasanya Ibu dipanggil tahun depan atau gelombang berikutnya tanpa tes biasanya yang sudah lulus akademik. Sama seperti yang saya alami tahun 21 seperti itu. Teman saya lulus hanya kuotanya sudah penuh kan. Ya berarti dia dipanggil tahun 22 kemarin ini. Dikirain ini tanpa tes lagi gitu, udah berkali-kali tes. Itu tanpa tes ya. Kalau seandainya seandainya dia di atas passing grade tapi kuotanya udah penuh, itu tahun berikutnya dipanggil tanpa tes gitu atau ikut pretest lagi? Tanpa Ya enggak, tes Bu, ya. kan udah ada keterangan di SIM PKB-nya Ibu lulus seleksi akademis kan gitu. SIM PKB nggak akan lupa kok. Karena mesin ya, Bu. Ya. Kalau orang lupa berarti ya, Bu. kami kemarin yang nggak lulus tuh berarti nilainya di bawah KKM lah berarti ya Bu ya. Iya, betul, Bu. Iya, soalnya nggak belajar juga sih kan usaha tidak mengkhianati hasil. Iya, betul. Kita usahanya kurang ya, Bu. Ya, yang penting pretest sama UP itu bedanya cuma di ini aja Bu, apa KKM-nya pretest kan hanya 55 ya, kalau UP nanti 84 ya Bu Susi ya, kalau nggak Iya, 84. Lebih tinggi Oh iya, Bu. kalau Apa ya Bu bedanya UP sama pretest? Mohon maaf nih Bu, saya baru. ya. Ibu, saya Iya. mau nanya. Kalau bedanya Ibu ada di kisi-kisi. Kemarin Ibu ikut di pertemuan saya nggak yang waktu free? Oh iya, ya saya ikut. Nah, itu Ya. kan saya jelaskan kisi-kisinya. Kisi-kisi UP beda dengan kisi-kisi pretest. Bedanya Nggak, maksudnya kategori UP pretest itu bedanya gimana gitu? Beda jalur atau gimana sih? Oh, enggak Ibu. Kalau pretest itu kan awal mau masuk kuliah, sedangkan UP itu mau lulus kuliah. Oh, postnya lah ya. Ibu, kita pretest. saya tanya deh, Bu. Postest. Saya tanya, Bu, teman saya kan masa UP-nya katanya bayar gitu, Bu, karena terkendala nilai satu Ya, kelas karena itu tidak masuk. retaker itu. Ya, itu retaker yang nggak namanya. lulus itu Bu. Oh. Jadi gini, Bu. Tapi dia dibilangnya bukan retaker, UP gitu loh. Ya, Ibu, UP-nya benar. bayar. Sebentar, saya jelaskan ya. Sebentar. Jadi gini, Bu, kalau Ibu kuliahnya sebentar lagi ya, Ibu lulus pretest, Bu Helmi, ya. Lalu Bu Helmi kuliah. Nah, di akhir perkuliahan selama 6 bulan, Ibu itu namanya uji pengetahuan, disingkat UP. Itu nggak bayar, gratis, karena Ibu mengikuti UP selama kuliah, gitu kan, di akhir perkuliahan. Nah, kalau Ibu nggak lolos UP, berarti Ibu ikut susulan. Nah, kapan susulan itu? Tahun depan atau periode berikutnya. Tapi sudah nggak berlaku beasiswanya. Artinya Ibu harus bayar mandiri. Itu Bu, itu namanya. Emang ada PPG mandiri ya, Bu ya? Bukan PPG-nya, Ibu. Enggak, maksudnya enggak. Ya itu saya paham yang tadi saya tanyakan. Enggak. Memang ada yang kita kalau misalkan kita prajab ini kan tidak lulus, akhirnya kan kita ngambil udah kita ikut PPG mandiri aja di UHAMKA gitu kan, bayar itu. Apa bisa Bu seperti itu? Ada pendidikan mandiri itu. Iya, pendidikan mandiri. Pendidikan mandiri ada kemarin. Mandiri untuk PPG dulu saya pernah daftar ya Bapak Ibu ya. Tapi itu tidak berlanjut. Jadi kebanyakan sekarang universitas itu karena jarang peminatnya itu ambil proyek ini Ibu dari Dikti, Daljab ini sama yang prajab yang resmi ditunjuk itu sama Dikti gitu kan. Jadi jarang kalau swasta. Saya kemarin tuh nanya di UHAMKA itu nanti akan membuka kuliah PPG mandiri itu bulan Juli, Bu. Kuliah PPG mandiri prajab. Kemungkinan sih Bu Dewi, kemungkinan itu masuknya kita ngambil kalau kuliah gitu kan sudah beres perkuliahannya. Jadi ngambil itunya akta. Kalau dulu kita akta, sekarang itu sertifikat pendidiknya itu, serdiknya itu.
Ya, Iya, kan profesi mandiri ya. Profesi. Ngambil ngambilnya profesi. setahun gitu. Benar. Ada Ya, nanti tapi di itu bulan bagi yang Juli. baru lulus, Ibu, bukan yang kita yang sudah lama gini. Ambil yang fresh. Oh, kalau kayak kita nggak bisa gitu ya, Bu ya? Kita Jadi udah ikut lulus. daljab, Bu. Iya, udah nikah lagi kan. Itu kan syaratnya belum nikah, Ibu. Baru fresh graduate kan. Lulus kuliah langsung ambil profesi gitu, Bu. Kalau daljab itu kalau ini apa namanya biasanya yang sudah masuk dapodik. Kalau yang prajab itu yang belum masuk dapodik itu sih sebenarnya. Karena kalau Iya. sudah masuk di dapodik nggak bisa ikut prajab. Ya, Iya. benar, Bu. Jadi meskipun usianya sudah apa udah berumur gitu, kalau seandainya dia belum masuk dapodik masih bisa ikut prajab gitu sebenarnya. Asal Daljab. kalau belum masuk dapodik dia masih bisa ikut prajab. Meskipun usianya sudah lanjut. Oh, Iya. berarti kita nggak bisa gitu ya, Bu? Kita sudah masuk dapodik, kita nggak bisa ngirim yang mandiri itu ya, Bu ya? Nggak bisa. Bisa, udah langsung daljab ini Nggak aja. bisa, teman saya kemarin dia udah terlanjur masuk dapodik, dia mau ikut prajab nggak bisa daftar. Ada keterangan bahwa namanya udah masuk di dapodik, jadi tidak akan ikuti daljab gitu pokoknya. Kayak gitu. Oh, gitu. Oh. Ya sih banyak teman-teman saya pengen ngambil udah mandiri aja deh daripada ini nunggu ini bolak-balik tes kagak lulus daripada ngambil ini kagak lulus sudah daripada pengennya mandiri gitu Bu. Kayaknya bisa begitu. Ya. Oh nggak bisa ya? Nggak bisa. Gitu. Sebenarnya hanya butuh ini ya Bu Dewi ya, butuh ini ekstra belajar gini aja Bu. Prajab itu bayar ya Bu? Prajab itu 50%. Prajab itu bayar sendiri. Bayar. Makanya saya heran kalau kan bayar kenapa harus pakai kategori dapodik tidak dapodik? Kita kan bayar gitu. Kalau setahu saya prajab itu kan bayar gratis yang namanya ada prajab ada daljab. Yang namanya kita daljab berarti kita sedang bekerja kan, sudah masuk dalam pekerjaan tersebut. Dalam jabatan Bu. Dalam jabatan. Jadi kalau prajabatan berarti kita belum masuk gitu kan? Belum masuk kerja. Belum masuk Tapi kerja. sebelum tenar PPG ini Bu, sebelum-sebelumnya itu pernah mendengar kenapa enggak PPG mandiri aja di UHAMA ini, kenapa sekarang lagi booming pada pengen masuk ke situ gitu loh. Apa kan benar mahal begitu? Bu kalau mandiri Bu, itu berapa sih satu semester kalau mandiri Bu? Ya katanya sih dengar-dengar sih sekitar 10-an gitu. Ya itu makanya. Ya. Pokoknya sampai beres itu sekitar 25 kalau katanya. sudah ngajar. Ibu kan ini kan cuma modalnya untuk belajar akademik aja. Iya sih. Cuma Bu saya ada dengar katanya kalau PPG-nya itu mandiri kan nggak connect ke dinas pendidikan. Katanya ada yang bilang nggak berlaku sertifikatnya kalau yang mandiri, kecuali kalau jalur daljab prajab itu sih saya dengar informasi. Kalau itu saya nggak tahu Bu jalurnya kemana. Soalnya ada Ya teman mudah-mudahan kita belajar ini dengan tekun ya. Ya, kita belajar aja ya, udah. Niatkan aja Bu, mudah-mudahan berhasil. Bismillah. Iya. Ya, bismillah. Amin. Bu mau tanya terkait kemarin kan ada yang tryout pakai kuisis itu. Itu nantinya ada pembahasannya nggak Bu? Kalau di kuisis itu ada nanti Pak Ilmi Bu. Oh. Iya Bu, waktu P3K itu ada Bu langsung jawabannya gitu. Kok ini pas saya klik-klik loh, mana yang benar, kagak kelihatan. Ada Bu, ada kebenarannya. Itu langsung keluar skornya. Ibu bisa berlatih UP. Jadi nanti kan kalau UP sama seleksi akademik nggak akan keluar pembahasan, cuma skor ya. Oh, enggak, jadi kita tahu mana yang jawabannya betul gitu kan waktu kita P3K, oh nih jawabannya betul yang warna hijau, yang salah ini gitu kan. Ini mana yang betul jawabannya? Keluar kok kemarin saya jawabnya banyak yang salah, jadi keluar banyak yang hijau.
Keluar, Bu. Oh, keluar. Keluar. Oh, gitu Ya, ya. itu kan bisa di print juga. Ya, kalau print berapa lembar itu? Kata Ibu kan Kalau yang RGS di tryout-nya pembahasannya ada Bu, ada waktunya di RGS 13. Tapi kalau di yang saat ini yang boleh ikut pembahasan kan hanya RGS 13, yang 14 belum karena belum dimulai pembelajarannya, hanya boleh ikut tryout saja tanpa pembahasan ya kan. Bu, kami ikut tryout, tapi kan berhenti karena banyak gangguan anak lah ini. Itu bisa? Diulang beberapa kali Bisa, nggak Bu. apa-apa Bu. Itu Bisa. nggak terbatas kok. Sampai iya. besok pagi. Hanya besok. waktunya yang dibatasi Bu. Kalau beberapa kalinya nggak ada batasannya. Oh iya, makasih Bu. Halo Bu, boleh Ya, bertanya Bu? Ya Bu. Ini kan katanya pretest itu KKM-nya 55. Itu nggak Ya. pakai sistem minus kan Bu? Berarti kita punya siasat lah. Soalnya sekitar berapa ya Bu? 120. 120. Oh, berarti 150. berapa? Oh, berarti berapa banyak benar bagi 3 jam. 120? Biar Kemarin- tahu minimal berapa banyak benar gitu yang harus dicapai gitu biar tercapai KKM gitu. Itu minimal benarnya. Soalnya itu 100 Ibu kalau pretest 100. Oh, 100 ya Bu? 100 terus satu soal itu 1 poin, jadi benarnya harus 55. Rasa saya yang pretest 120. Kenapa Bu? Yang pretest tahun kemarin saya 120. Pretest tahun kemarin. Ini saya juga dapat, nggak tahu saya dapat informasi untuk benar atau enggaknya saya kurang tahu. Untuk pretest yang PGSD itu soal pedagogiknya itu sebanyak 50, kepribadiannya 10 soal, sosialnya 10 soal. Kemudian yang IPA, pokoknya IPA, IPS, Bahasa Indonesia, PKN, Matematika itu masing-masing 10 soal. Itu benar tak kayak gitu, Bu? Kalau di kisi-kisi kami itu masing-masing mapel itu ada 5 itu Bu, itu sudah mencakup pedagogik dan profesionalnya seperti yang saya jelaskan kemarin. Kisi-kisi pretest itu IPA misalnya pedagogiknya IPA ada, profesionalnya IPA ada, kemudian IPS juga gitu. Pedagogiknya IPS lalu sama profesionalnya. Jadi tiap mapel itu udah include di situ ada pedagogiknya Bu. Berarti nggak sendiri-sendiri, nggak bangun Langsung sendiri. seperti yang kita bahas hari ini, Bu, langsung. Ini kan nggak ada kan ya, dia IPA, Iya. IPS, langsung kan ini campur kan, Bu. Seperti itu nanti. Oh. Ya. Halo Bu, jadi di kisi-kisi 2023 itu 120 soal atau 100 atau belum tersirat gitu Bu soalnya? Kalau jumlah soalnya ya mungkin sama sih Bu dengan jumlah tahun lalu, hanya model soalnya saja yang kita nggak tahu. Model soalnya gimana itu kan ya. Kalau UP sudah jelas, kisi-kisinya sudah keluar. Ini kan yang rancu ini kan masih belum keluar yang dari Dikti Ibu, kisi-kisi untuk pretest yang 23 gitu kan, karena belum tahu masih jadwal untuk pretest karena saat ini masih lapor diri kan ya Bapak Ibu ya, ngumpulkan berkas kan. Iya. Iya, bagi yang itu kategori B. Kalau kategori A kan kita tinggal menunggu saja. Iya Ibu, tapi nanti pretestnya kategori A Sama. dan B Sama. Iya. Maksud Nah, kita kan makanya. kategori A tinggal nunggu, nggak usah ngumpul-ngumpulin Iya. berkas lagi kan. Iya, nanti itu Iya. kisi-kisinya bareng Ibu keluarnya kalau udah hampir ujian seleksi akademis ya. Kalau UP sudah keluar karena memang sudah pasti ujiannya tanggal 24, mereka sudah daftar juga. Makanya kisi-kisinya yang tahun 23 itu sudah keluar, udah launching gitu kan. Jadi kita tahu mana yang keluar, kisi-kisi yang mana. Ternyata sama dengan tahun lalu, sama persis. Mudah-mudahan ya kita tahu ini. Iya. Ya makanya nanti biasanya itu Dikti itu mengeluarkan kisi-kisi, sering-sering dicek aja Ibu di SIM PKB-nya atau di UKM PPG itu ya, ada pasti kisi-kisi tes gitu Bu. Sering di-download, dibuka gitu, informasi apapun. Oh, di SIM PKB bukanya di mana itu Bu? SIM PKB. Searching aja di Google SIM PKB PPG udah langsung keluar nanti. Oh gitu ya.
Nanti masuknya lewat pakai akun belajar ID itu lebih cepat. Ya, boleh. Oke, kita lanjut 9 dulu ya. Iya. Menerapkan konsep gaya dan gerak pada kehidupan sehari-hari. Sebuah bola ditendang dan bergerak dengan lintasan parabola. Pernyataan yang benar berikut ini adalah: A. Sudut elevasi bola dipengaruhi energi kinetiknya. B. Energi kinetik bola tidak pernah nol. Yang C. Kecepatan bola arah horizontal konstan. Yang D. Energi potensial bola tidak pernah nol. Yang E. Kecepatan bola arah vertikal konstan. Nah, ini IPA di profesionalnya nih. Langsung ke materi IPA-nya. Pedagogik IPA sudah, pedagogik IPS sudah gitu ya. Jadi masuk ke profesionalnya udah. Kalau mencakup materi. Berarti ini harus baca lagi materi tentang gerak ya, gerak dan gaya. Materi kelas berapa ini untuk di SD nih? Antara kelas 4. Kelas 4, kelas 5. Kelas 4. Nanti bisa dipelajari, Bu. Ini nanti saya share di Telegram ya. Dengan kata kuncinya juga. Terima kasih, Bu. Ini apa Bapak Ibu? Ini C. Saya tandai ya. Kalau soal pedagogik kita bisa menganalisis gitu ya, karena pembelajaran kita sehari-hari gitu ya. Entah itu media, kemudian teori belajarnya gitu ya. Oke, nomor 10. Memberikan contoh tentang landasan konsep nilai moral, norma. Kemajemukan etnis, budaya, dan agama menjadi latar kehidupan suku bangsa Indonesia, dapat memperkokoh kesatuan dalam membangun kehidupan bersama. Namun potensi konflik dapat selalu terjadi dan dapat diatasi dengan mengembangkan konsensus. Hal ini mencerminkan bahwa Pancasila berfungsi sebagai, nah ini fungsi Pancasila, ya. Nah ini ya. Dapat memperkokoh kesatuan dan membangun kehidupan bersama. Itu fungsi apa namanya? Ideologi apa? Ini loh ada kata-kata Persatuan. Persatuan. Ideologi apa? Persatuan. Apa bedanya dengan kesatuan? Itu ada kesatuan apa, Iya, Bu? Persatuan, kalau kita menyebutkan persatuan dan kesatuan. Ini Quran. Memperkokoh kesatuan dalam membangun kehidupan bersama. Nih, C atau E? Memperkokoh kesatuan. Kesatuan itu hanya ada di dalam penerapan di masyarakat ya kalimatnya, tapi ideologi kesatuan itu nggak ada. Yang ada istilahnya hanya ideologi persatuan ya. Tipek Bapak Ibu, apa tipek? Ini ya, teknologi, pedagogical content, knowledge ya, itu kepanjangan dari tipek. Guru menggunakan metode membaca dan menulis permulaan MMP dengan menggunakan gambar-gambar dan tulisan di slide media visual interaktif. Tujuan utama menggunakan metode MMP, apa ini? Tujuannya memberi contoh, mengenalkan gambar, kemudian memberi contoh pelafalan, mencari informasi, mengecek kelancaran baca tulis. Mana nih? Kan ada media visual katanya, visual interaktif. Hubungannya dengan baca tulis apa nih? Media interaktifnya. Untuk memberi mengenalkan, mencari informasi dari bahan bacaan dan tulisan sesuai untuk kelas 1 SD. Enggak, bukan mencari informasi, Bu. Ini kan visual interaktif. Visual itu melihat menunjukkan mendengarkan secara interaktif.
Bukan mencari informasi, bukan. Mengenalkan gambar-gambar dengan tulisan kepada peserta didik. Yang B. Membaca dan menulis. Ini ada baca tulis, Ibu. Kalau yang B hanya tulisannya, ya. Yang A, Bu, memberi contoh Berarti yang teknik A, membaca, memberi menulis. contoh Ya, teknik benar. membaca. Yang A, benar. Memberi contoh teknik membaca dan menulis. Namanya interaktif ya, Bapak Ibu ya. Gimana cara baca. Kemudian nulisnya gimana. Nah, itu dicontohkan dengan media visualnya itu. Itu ya. Yang B salah karena hanya tulisan. Kemudian yang C memberi contoh pelafalan dan penulisan huruf. Pelafalan dan penulisan. Enggak, kurang tepat. Kemudian mencari informasi salah. Jelas salah ya, bukan untuk mencari informasi. Kemudian yang E mengecek kelancaran, bukan juga. 12. Disajikan kesempatan Ini kelas tersebut pembelajaran dari benar semua jadi kamu mengambil langsung kedua. Proyek E. mengamati langsung. Proyek yang B kayak. Discovery. Proyek langsung yang B kayaknya, yang B. Bermain peran. Oh, bermain peran, bermain peran. Dalam 3 tahun. Guru memindah menemukan discovery ya. Penemukan. C berarti. Mati langsung berarti dikap. Melayang, tenggelam. Terapung, melayang. Udah Bapak Ibu yang mana nih? Ruang C. D. Mengamati langsung lebih ke penemuan. Kalau proyek itu Bapak Ibu bisa ditandai dengan ada suatu produk yang dihasilkan. Kalau ini kan hanya mengamati bukan membuat ya. Iya. Ya, Bu. Oke, lanjut 13. Bu, apa jawabannya tadi, Bu? Maaf tidak menyimak barusan. Discovery. Penemuan. Iya, iya. Sama dengan inquiry ini Bapak Ibu, ya. Iya, menemukan. Dan discovery, Bu. Mengidentifikasi permasalahan sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Konsep ruang dan waktu menjadi semakin buram dalam era globalisasi sehingga aktivitas manusia semakin tidak dapat dibatasi, ya. Dapat dibatasi artinya bebas. Pengembangan pembelajaran SD dalam konteks ruang dan waktu perlu diapakan? A. Mengembangkan pemahaman siswa dalam ruang dan waktu untuk aktivitas manusia, menanamkan kesadaran. Nah, ini menanamkan, yang ini mengembangkan pemahaman, yang C menanamkan kesadaran lagi. Ini tentang demokratisasi, nggak ada di materi ya, bukan ya? Nggak ada hubungannya, nggak ada. Menanamkan nilai-nilai lokal untuk mengoptimalisasi dampak nilai-nilai luar. Menanamkan kesadaran hakikat globalisasi.
dan tantangan yang harus dihadapi. Yang mana? D. Konsep ruang dan waktu, jadi tidak dapat dibatasi katanya. Ruang dan waktu. Ada kata-kata ruang dan waktu, Bapak Ibu. Ini loh yang diminta dalam konteks ruang dan waktu. Yang A. Yang A. Nah. Oke, 14. Membandingkan ragam budaya dan adat istiadat masyarakat suku bangsa Indonesia adalah pluralistik. Apa pluralistik artinya? Banyak. Majemuk. Kebudayaan daerah perlu dilestarikan terus, khususnya yang menunjang kebudayaan nasional dalam rangka memperkaya kebudayaan nasional. Untuk itu diperlukan sifat selektif ya dalam menghadapi berbagai macam bentuk kebudayaan daerah yang ada. Sifat selektif yang perlu dilakukan, contohnya melestarikan kebudayaan daerah yang masih sangat sederhana. Kemudian yang B, melestarikan kebudayaan daerah yang mendukung terciptanya. Yang mendukung terciptanya persatuan dan kesatuan. Kalau yang ini kebudayaan daerah semua ya berarti ya. Yang sangat sederhana katanya. Ini yang C, menyimpan setiap artefak kebudayaan. Yang D, melestarikan kebudayaan daerah yang sudah hampir punah. Yang E, melestarikan kebudayaan daerah yang dapat menarik banyak wisatawan. Yang mana nih? Selektif, Bapak Ibu. D kayaknya. Selektif artinya harus dipilih sesuai apa? Sesuai budaya nasional. B. Ya. Yang B, Bu. Mana? B. Iya, betul. Ini ya. Iya. Sesuai ini persatuan dan kesatuan bangsa. Selektif ya. Oke, satu lagi. 15. Menerapkan konsep kalor pada kehidupan sehari-hari. Berikut perbedaan ketika air mendidih dan menguap kecuali perbedaannya. Mendidih dan menguap. Jadi Bapak Ibu sebelum kita menuju ke soal jangan lupa kata kunci yang dimau soal itu apa? Kita tandai dulu. Kita mau cari perbedaan air mendidih dan menguap. Tapi kita cari yang kecuali, yang salah ya. Nih kecuali nih. Membutuhkan kalor. Air dapat habis, benar. Membutuhkan kalor, benar ya kan butuh panas dia untuk menguap ya. Ya. Untuk air dapat habis kalau udah menguap habis ya. Suhu tidak berubah. Terjadi pelepasan butiran air. Benar. Salah. Berarti yang D. Antara C Yang dan D, D. Bu. Ayo. C atau D? D. D. Ibu nggak kelihatan itu. Nggak kelihatan. Bentar. Kurang naik ke atas. Nah. Ya. C atau D? D, Bu. D. Suhu tidak berubah. Harusnya kalau suhu berubah ya kan? berubah. Nah, berarti ini salah ya yang D ya. Ya, Bu. Terkecoh Harusnya itu yang C, Bu. Ya, kenapa? Terkecoh dengan yang C. Oh ya. Kalau ini pernyataan seperti ini, suhu berubah. Benar berarti ya kan antara dia Ya, awalnya benar dingin itu. lalu menjadi panas. Ya, kan? Ya. Tapi di sini ada kata-kata suhu Tidak berubah. Berarti dia salah ya. Kita kan nyari yang salah. Ya. Oke, 16. Dulu aja deh. Mengaplikasikan sikap peka. Tanggap, adaptif terhadap lingkungan sekitar untuk mengembangkan kehidupan yang sejahtera dan harmonis dalam kebinekaan. Keharmonisan hidup merupakan suatu kondisi yang perlu dijaga supaya sebagai upaya untuk menjaga harmonisasi kehidupan, maka
perlu mengembangkan apa IPS-nya tuh? Sikap bekerja sama. Sikap peka, Yang B, tanggap. toleransi. Yang C, bersikap arif dan tanggap. Yang D, bersaing. Sikap memadukan, bersaing, dan bekerja sama. Yang E, tidak membeda-bedakan. Mana nih? Yang E, Bu. C. Kesadaran untuk sikap arif dan tanggap terhadap perbedaan. Ini lingkungan sekitar, jangan lupa ya untuk lingkungan sekitar ya. Yang C. Yang C. Ini masyarakat global, Ibu. Yang E, ya global. Yang diminta apa? Lingkungan Lingkungan sekitar. Berarti yang C. Yang C. Ya. Yang ada kata sekitar ya Bu ya, yang ada lingkungan Iya. sekitar. Tadi harus berkaca dengan yang A. Bagus semua tapi kan Bu, jawabannya kan bagus semua kalimatnya ya. Bagus semua, tapi kan tadi yang ada yang bekerja sama itu kan juga tanggap. Yang A itu juga ini kan salah, tapi nggak ada toleransi, bersaing dan bekerja sama, tidak membeda-bedakan. Ini kan semua adalah tindakan yang baik ya, yang bagus gitu untuk cocok gitu ya. Tapi dilihat lagi kalau yang C ini untuk komunitas masyarakat global ya kan. Kalau yang C ini kehidupan masyarakatnya, khusus kehidupan sosialnya. Kemudian yang B umat manusia di muka bumi katanya, ya kan? Keseluruhan. Nah, ini juga global. Sedangkan yang diminta soal adalah di lingkungan sekitar. Diperhatikan lagi. Oke, 17. Menentukan media pembelajaran IPS yang sesuai dengan karakteristik anak SD. Pemanfaatan laptop, LCD, akses internet. Termasuk penerapan media pembelajaran berjenis apa? Penerapannya. Audio visual. Yang D. Audio visual. Mana nih? Ada laptop, ada LCD, akses internet. Audio visual. Audio visual yang D. Audio visual. Kan penerapan medianya, Bu. Bapak Ibu, ini itu kan kalau kan ada suaranya, Bu. Coba dicari Bapak Ibu, sophisticated itu apa artinya? Coba apa modern ya? Modern. Nah, coba di googling aja Bu yang A. Kita kan belum tahu yang A apa. Sophisticated. Izin keluar Ibu, maghrib di wilayah kami. Iya Ibu, silakan. Di sini udah Isya. Apa sophisticated? Bentar, saya cari. Udah Bapak Ibu, apa ini? A. Kalau dalam bahasa Indonesia-nya tadinya rumit, mutakhir, canggih, pintar. Canggih. Canggih ya, mutakhir. Canggih ya. Iya, canggih Bu, canggih. Kalau audio visual Bapak Ibu, itu sumber belajarnya ya kan? LCD itu kan perangkatnya Bapak Ibu, ya. Ini berhubungan dengan perangkatnya loh. Bukan medianya gitu kan. Menentukan media belajar. Itu soalnya media, Bu. Menentukan media pembelajaran IPS yang sesuai dengan karakteristik.
Ini kan ada, ya memang pernyataan di atasnya memang sesuai karakteristik, Ibu. Di sini ada pemanfaatan laptop LCD Berarti dan A dong, Bu. Antara Iya. A dan B. A kayaknya. A, Bu. A. Mutakhir dan Makanya canggih, iya A. ini ya kan. Suruh Iya, cari A. tadi kan mutakhir, Iya, A. canggih, sophisticated. Kemudian kalau modern, ya memang modern, tapi kan ada barang modern yang kurang Tidak canggih. Iya. Ya. Kalau canggih sudah pasti modern, tapi kalau modern belum tentu canggih. Ya. Kalau audiovisual itu jenis media di dalamnya, bukan perangkatnya. Kalau LCD kan masih barang perangkat penyalurnya gitu loh, Ibu ya. Iya, ya paham. Oke, paham. Oke. Kecuali nanti disebutkan itu televisi, itu kan ya itu audiovisual ya kan? Iya. Lanjut 18. Menentukan media pembelajaran IPS lagi ya sesuai karakteristik. Lalu media pembelajaran adalah komponen yang penting untuk menunjang pembelajaran. Guru perlu terampil dalam memilih dan memanfaatkan berbagai media. Bu, kertasnya bisa diubah ke potret enggak? Jangan skip, jadinya panjangan dan semuanya. Layoutnya. Guru perlu terampil dalam memilih dan memanfaatkan berbagai media pembelajaran yang ada di sekolahnya. Dalam kondisi keterbatasan, nah, guru perlu bersikap apa? Yang A, melakukan pembelajaran tanpa media. Yang B, rela berkorban untuk membeli. Nah, nih Bapak Ibu banget nih. Rela banget. Nggak mau. Ini apa adanya. Ini apa adanya. Siapa nih yang apa adanya? Apa adanya, tidak ada perkembangan. Ini sesuai sikon sekolah. Siapa nih? Kemudian Berarti yang yang B, D. tidak ada rotan, akar pun jadi. Yang E. Yang E ya. Meskipun faktanya kita bukan E, tapi kita D. Oh, ini kayak ini ya, Bu. Apa ya? Kepribadian apa ya? Ya, seperti kepribadian kemarin ya, tampilkan diri kita yang paling maksimal. Paling bagus, malahan kagak. Kalau saya yang D ya, sesuai sikon sekolah ya. Kalau saya menurut saya yang D karena sesuai dengan kondisi sekolah mestinya. Iya. Tapi kan tidak seperti itu. Harus E, Bu. Kita sebagai pendidik harus E ya. Oke, 19. Menguraikan peran Indonesia dalam hubungan kerjasama internasional. Demokrasi merupakan konsep politik negara modern yang lebih banyak dipilih dan dipraktikkan di negara-negara baru pasca Perang Dunia II. Hal itu karena prinsip dan nilai demokrasi terletak pada apa? Jadi demokrasi ini banyak dipilih gitu maksudnya, Bu. Karena apa? Yang A, pengaturan terhadap hak asasi politik. Kemudian yang B, penghormatan terhadap parlemen. Yang C, pengakuan dan penghargaan terhadap kebebasan. Yang B, Bu, penghormatan terhadap keberadaan parlemen. Parlemen, Ibu, parlemen. Yang C, yang C, pengakuan dan penghargaan terhadap kebebasan. C. Ya, benar. Yang C. Yang C benar. Oke, lanjut 20. Kan modern ya. Mampu menyusun soal evaluasi. Soal evaluasi. Mengukur kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan kognitif dan psikomotor ya. Melaksanakan subsumatif. Mengembangkan tes kinerja, melakukan observasi, memberi tugas kelompok dan individu. Evaluasi dalam pembelajaran yang dilakukan oleh guru dikenal dengan, nah ini, evaluasi yang dilakukan guru. Evaluasi atasan. Apa itu? Ya, proses dan hasil, bukan B. Coba lihat, ada evaluasi akhir semester. Tes kinerja, observasi katanya, ada aktivitas kerja.
Proses dan Evaluasi hasil. akhir semester. Yang B. Bukan. Memberi tugas kelompok dan individu. Nah, nih kata kuncinya juga. Oh, proses dan hasil berarti. Apa itu Bu? Kalau artinya penilaian yang apa Bapak Ibu? Semuanya ini mencakup penilaian yang otentik. Asesmen. Otentik assessment Bapak Ibu. Evaluasi atau penilaian, evaluasi pembelajaran, otentik namanya. Jadi mencakup keseluruhan. Evaluasi akhir semester, evaluasi hasil, proses itu ada di dalam otentik ini, ada di dalam D. Itu ya. Oh, berarti jadi apa jawabannya Bu barusan? Authentic assessment. Authentic assessment. Artinya penilaian secara keseluruhan. Ya, yang mampu diukur secara tanggung jawab, otentik, berdasarkan bukti-bukti, Bu, Bapak, Ibu. Kalau otentik ya. Apa buktinya kalau dia otentik? Nah, ini guru Memberikan juga memberi tugas individu. Tugas individu, kelompok, artinya guru mau menilai secara keseluruhan. Nah, ini ya. Otentik. Jadi otentik assessment yang termasuk di dalamnya ya ada evaluasi hasil belajar, ada evaluasi proses ya. Kemudian ada ini bagian lebih kecil lagi kalau akhir semester juga lebih kecil lagi nanti bagiannya. Oke, nanti dipelajari lagi Bapak Ibu tentang penilaian dan evaluasi ya. Kita bertemu lagi di RGS 14. Atau kalau yang di free kan kita bahas soal-soal aja. Baik Bapak Ibu, cukup ya untuk pembahasan sore ini. Iya Bu. Nanti dibagikan ini Bu ya di grup ya Bu? Nah, di Telegram ini Bu. Oh ini di Telegram, di grup nggak ada? Ya di 13-14. Ada kan Bu? Ya di 13-14 ya, bukan di umum ya. Iya. Iya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Bu Susi. Sama-sama Bu Dewi. Sama-sama Bu Dewi. Ya, terima kasih Bu Dewi. Terkendalanya ya. sambil ngomong. Iya, benar Bu. Jadi kita belajar sambil santai lah. Sambil santai sambil tapi ngurus belajar suami, juga gitu kan. Ngurus Iya. anak. Nanti untuk yang di RGS yang di grup ya, di RGS 13 dan 14 nanti kita ada ini. Dan Bu Dewi juga di RGS juga ada kelas free nanti Bu Dewi yang akan memandunya gitu. Nah, untuk hari ini, untuk sore ini mungkin kita cukupkan saja. Terima kasih telah bergabung. Terima kasih telah belajar bersama dan mudah-mudahan semangatnya nggak luntur. Iya Ayo Bu, saya mah semangatnya. Bagaimana kadang-kadang kepotong anak nangis. Iya Bu, mudah-mudahan kita dengan belajar ini ya, dengan belajar ini bisa lulus pretestnya baik pretest. Amin. Amin. Ya. Amin. Bagaimanapun caranya kita bagaimana ya keadaan kita agar lebih baik lagi gitu Bu ya. Mudah-mudahan lulus. Selain kita belajar bersama, kita berdoa juga. Kita sharing-sharing ya Bu ya di grup ya. Ya. Untuk sore hari ini kita cukupkan saja. Terima kasih grup semuanya. Apa ya Bu? Saya nggak tahu Bu, soalnya baru mengikuti. Ya Bu. Ada grupnya kan? Ada grupnya kan? Ada grupnya. Kami ada kelas berbayar Bu. Kami ada kelas berbayar. Jika ingin bergabung nanti bisa menghubungi admin kami. Seperti itu.
Iya. Jadi selain kelas Kita sampai berbayar, kapan kami nih ya Bu juga kalau ada berbayar ya Bu? Sampai lulus? 12 kali Itu pertemuan. pertemuan. Iya, 12 kali. 12 kali pertemuan. Kalau yang di free itu bisa gabung di Telegram Ibu, Bang Salsari, Bu Yulistiana. Oh Iya. iya. Oh iya. Telegramnya di ini Bu Susi, link Telegram Bu Susi dikirim di chat aja biar gabung nanti. Nanti kita ada pemberitahuan kan Bu, misalkan oh nih Ibu ini sudah 12 kali pertemuan biar kita bisa berkelanjutan gitu. Takutnya namanya Kan ada jadwalnya Ibu di tiap ada bimbel. jadwalnya. Ya. Oh gitu. Ya. Sebentar ya. Sebentar saya kirim dulu. Sebentar jangan keluar Zoom dulu Ibu, nanti Bu Susi kirim ini link Telegram ya. Oh gitu ya, ya siap menunggu. Iya, siap. Ibu tadi linknya dapat dari mana Bu? Dari teman? Iya dari grup sebelah dan teman juga Japri pribadi. Tapi ya gitu karena tadi kepotong sholat maghrib apa jadi baru ikutnya jam 6-an. Oh gitu. Ya sebentar. Bu, nanti untuk tryout yang GS 13 itu di-share pembahasannya itu di-share di YouTube enggak, Bu? Ada YouTube-nya Ibu kalau pembahasan. YouTube-nya apa ya Bu namanya Bu? LKP RGS. Oh, LKP RGS. Apa di share juga ya ininya apa namanya? Ini kalau buat umum nanti kalau Zoom gini buat umum yang ibarat kata yang berbayar jadi penuh tidak bisa masuk ya Bu ya. Ya memang Ini kita 1 minggu sekali memang free Bu CSR-nya kita kan. Ya rebutan aja siapa yang cepat dia bisa masuk atau lihat di streaming YouTube kan saya streaming sekarang. Oh gitu. Iya. Oh ini sudah masuk nggih. Jadi langsung klik aja. Iya, nanti Ya, itu nanti bisa masuk. Itu Bu di Telegram, grup Telegram bisa masuk. Nanti jika ada link gratis, Ibu bisa belajar. Tapi kalau di yang sudah berbayar itu sudah ada jadwal 12 kali pertemuan, juga boleh ikut yang free gitu kan. Oh LKP Rumah Guru ini ya Bu ya? Iya benar. Iya, Rumah Guru Sejahtera. Sebentar, saya nanti bisa langsung di ini ya. Ke ini. Ke YouTube-nya. Ini bisa dipelajari di YouTube-nya juga. Silakan Nanti untuk supaya terus bisa mengikuti nanti bisa di subscribe ya Bu ya. Oh iya, terus mengikuti subscribe ya. Ya, jadi setiap ada pembelajaran nanti bisa mengikuti seperti itu. Oke. Ya. Untuk ya. mau lebih intensnya, lebih ini bisa bergabung bersama kami di Rumah Guru Sejahtera. Nanti silahkan untuk bisa menghubungi admin kami ya, Bu Artiwi. Tapi untuk pretestnya sendiri belum tahu jadwalnya itu kapan. Iya, jadi masih menunggu dan dipersiapkan saja Bu, belajar terus ya. Mudah-mudahan ada hasilnya. Iya. Amin. Benar. Usaha tiada mengkhianati. Ya, dan diingatkan kembali Bu, selain kita belajar secara intens, tidak lupa juga untuk ketika kita mengikuti ujian itu jangan sampai kita merasa oh saya sudah bisa. Saya yakin dengan ini saya sudah bisa nih saya ini, yang lain nggak bisa. Jangan ada perasaan seperti itu. Karena banyak yang iya. Jadi hilangkan perasaan-perasaan tersebut. Jadi di sini kita bagaimana caranya kita belajar dan berdoa. Mudah-mudahan ada hasilnya. Ya.
Amin. Ya, amin. Ya, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan saja. Selamat beristirahat. Terima kasih telah bergabung. Saya akan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Selamat beristirahat. Terima kasih, Bu. Ya.